Sintayong dipertahankan Timnas Indonesia OTW Olimpiade Paris 2024. Asisten Sintayong pamer skuad Garuda zaman now. Wonderkid Liga Belanda kebelet bela Timnas Merah Putih. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Sebagai informasi selengkapnya berikut ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong menargetkan timnya untuk lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Sementara untuk bermain di Olimpiade 2024, Timnas Indonesia U23 harus menjadi 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024 atau setidaknya lolos ke babak semifinal lebih dahulu. Sementara peringkat keempat Piala Asia U23 2024 bakal beradu dengan wakil Afrika yang telah dikunci oleh Timnas G2 U23 dalam playoff demi satu tiket Olimpiade 2024. Dalam hal ini, PSSI sebenarnya hanya menargetkan Timnas Indonesia U23 melangkah ke babak 8 besar Piala Asia U23 2023. Dengan begitu, kontrak Sintayong otomatis diperpanjang hingga 2027. Namun juru taktik asal Korea Selatan ini memiliki kepercayaan bahwa dia mampu untuk membawa Garuda terbang ke Paris. Sebuah optimisme diungkapkan oleh pengamat dan komentator sepak bola Romy Pangemanan soal kelanjutan karir Sintayong di Indonesia. Ropan sapaan karibnya menyebut bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut akan dipertahankan sebagai nahkoda Timnas Indonesia. Salah satu hal yang membuat Bung Ropan yakin tersebut adalah pernyataan Sintayong bahwa dia masih cinta Indonesia. Hal ini menurut mantan jurnalis sebuah media olahraga tersebut yang menjadi salah satu alasan pelatih berusia 53 tahun tersebut akan bertahan. Di sisi lain, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa pertemuan Ketum PSSI Erick Thohir dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong beberapa waktu yang lalu tidak membahas soal perpanjangan kontrak sama sekali. Karena menurut keterangan Arya Sinulinga, memang semua pembicaraan perpanjangan kontrak dengan pelatih berusia 53 tahun tersebut tak perlu karena sudah dilakukan tahun lalu. Seperti diketahui saat Piala Asia U23 berlangsung, BRI Liga 1 musim ini sedang dalam masa krusial, yang mana sedang di masa-masa akhir regular series. Tim-tim sedang berusaha keras bersaing menembus 4 besar alias Championship Series. Di sisi lain, tim-tim di papan bawah sedang berupaya keluar dari zona merah. Oleh sebab itulah akan sangat memberatkan andai ada pemain pergi ke tim nasional. Di sisi lain, membela tim nasional adalah panggilan negara. Sayangnya, Piala Asia U23 2024 bukan agenda FIFA, di mana klub tidak diwajibkan melepas pemainnya. Mengenai hal ini, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ferry Paulus bahkan mengaku masih belum tahu bagaimana solusi terkait pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia saat Piala Asia U23 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membeberkan agenda pemusatan latihan atau training camp atau TC Timnas Indonesia U23 sebelum Piala Asia U23 2024. Arya menjelaskan bahwa Timnas Indonesia U23 akan menjalani uji tanding dengan negara-negara dekat Timur Tengah. Sementara mengenai agenda Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia dalam periode TC, ia merasa tidak yakin. Ia menegaskan lawannya adalah tim-tim dari negara di sekitar lokasi TC. Lebih dari itu, Arya menjelaskan fokus PSSI saat ini terbagi, yakni dengan agenda penting lainnya, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri akan melawan Vietnam sebagai tuan rumah pada 21 Maret, kemudian bertandang pada 26 Maret. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. The Golden Star Warriors dipastikan melakukan persiapan ekstra jelang pertandingan ini. Kekalahan di Piala Asia 2023 kemarin menjadi cambukan bagi pasukan Philippe Petrosian. Salah satu pengamat sepak bola asal Vietnam Tan Binh Chuang bahkan mengakui The Golden Star mulai gentar dengan kekuatan skuad merah putih di bawah arahan Sintayong. Tan Binh Chuang juga menilai mental para pemain Timnas Indonesia sudah jauh lebih baik pada gelaran Piala Asia 2023 kemarin. Hal itulah yang membuat Vietnam justru tertekan hingga menelan kekalahan dari skuad Garuda di fase grup. Setiap tim akan berkembang setelah kalah, begitu juga dengan Indonesia. Mereka tidak pernah menang melawan Vietnam di bawah asuhan Coach Park Hang-seo. Setiap hari ini mentalitas mereka berubah. Saya sempat memprediksi Indonesia akan kehilangan ketenangan di hadapan kami, namun yang terjadi malah sebaliknya. Perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 memang sudah berakhir.
Tim Merah Putih gugur di 16 besar. Namun performa anak asuh Sintayong mendapatkan pujian karena bermain apik. Selain itu, performa timnas Indonesia di Piala Asia 2023 juga dianggap konsisten. Skuad Garuda mampu menunjukkan build up bagus dalam permainan. Bahkan asisten Sintayong di timnas Indonesia Nova Arianto memamerkan kembali permainan apik skuad Garuda di Piala Asia 2023. Nova Arianto lalu membagikan cuplikan permainan bagus yang dilakukan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan, yakni ketika melawan Australia, Irak, serta Vietnam. Menurut Nova Arianto, gaya bermain timnas Indonesia kali ini akan menjadi fondasi untuk masa depan. Ia pun memberikan semangat untuk Sintayong. Elkan Bagot akhirnya mendapatkan 90 menit pertamanya bersama Bristol Rovers. Pemain 21 tahun ini dimainkan secara penuh saat Bristol berhadapan dengan Fleetwood Town pada hari Rabu dini hari. Namun demikian, meskipun menjadi tuan rumah, Bristol meraih hasil buruk, di mana mereka kalah dengan skor 0-2 dari Fleetwood Town. Bagi Elkan Bagot, ini adalah kesempatan keduanya bermain untuk Bristol Rovers. Pada laga debutnya, lawan Exeter City, Bagot dimainkan pada injury time babak kedua. Saat itu Bristol meraih 3 poin usai menang dengan skor 1-0. Sementara pada pertandingan ini, pemain 21 tahun itu mendapatkan kartu kuning pada menit ke-27. Bagot juga sempat punya peluang dari situasi bola mati. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia JISS menjalani laga comeback bersama Venezia. JISS akhirnya kembali tampil membela klub berjuluk Iloni itu usai menepi lama. Dia masuk sebagai pemain pengganti pada menit 90+1 laga melawan Parma di Stadion Ennio Tardini. Sayangnya JISS gagal membuat Venezia bebas dari kekalahan. Dari kalah, pelatih Venezia Paolo Fadoli senang dengan kembalinya JISS. Juru taktik berusia 51 tahun ini menilai kehadiran kembali bek keturunan Indonesia Belanda itu akan memberikan dampak positif untuk Venezia, yakni dalam menatap laga-laga berikutnya. Venezia sendiri saat ini tengah berada di posisi keempat dengan koleksi 41 poin pada papan klasemen sementara Serie B 2023-2024. Selanjutnya, ISSCS akan menghadapi FC Südtirol Alto Adige di Stadion Druso pada Sabtu mendatang. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner setelah absen 19 pertandingan karena permasalahan cedera dan membela negara, akhirnya mau kembali bermain bersama tim muda FC Utrecht di level klub dalam pertandingan tandang melawan Jong Utrecht pada Selasa kemarin. Laga tersebut diselenggarakan di training kompleks Zoutbeach, Belanda, di mana Ivar Jenner tampil penuh sepanjang 90 menit pertandingan. Meski menunjukkan semangat yang tinggi, usaha keras Jenner tidak cukup untuk mengubah nasib Jong Utrecht, karena mereka akhirnya menyerah dengan skor tipis 0-1 dari Jong Ayah. Salah satu wonderkid potensial dari Eredivisie Liga Belanda ini terang-terangan mengatakan jika dirinya siap dinaturalisasi timnas Indonesia. Pemain itu adalah Luca Everink yang berposisi sebagai bek kanan dan saat ini bermain untuk salah satu klub legendaris Belanda, yaitu Go Ahead Eagles. Walaupun baru menginjak usia 22 tahun, tapi pengalaman Luca Everink di kompetisi Eropa terbilang cukup banyak dan ia juga berasal dari didikan Akademi Sepak Bola Belanda LC20. Sejauh ini Luca Everink belum sekalipun berkesempatan memperkuat Belanda, tapi ia membuka peluang untuk membela timnas Indonesia di waktu mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Luca Everink ketika menjawab pertanyaan di kanal YouTube Yusa Nugraha terkait peluang dirinya untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Menariknya, Luca Everink juga mengungkapkan bahwa PSSI tidak secara langsung pernah mencoba menghubunginya untuk memperkuat timnas Indonesia pada beberapa waktu yang lalu.